Demonstrasi mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat berlangsung di depan gedung DPR MPR Jakarta 11 April 2022. Ketegangan meningkat sekitar pukul setengah 4 sore. Polisi yang meminta massa membubarkan diri dibalas dengan lemparan botol air mineral dan bambu, yang dibalas kembali dengan tembakan gas air mata hingga water cannon untuk memukul mundur massa. Massa berlari berhamburan ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Massa juga tampak masuk ke tol dalam kota dengan memanjat tembok di depan gedung DPR MPR. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Hendro Pandowo pimpin langsung pembubaran massa. Kapolda juga mengimbau petugas agar tidak bertindak represif terhadap mahasiswa. Namun imbauan ini tidak direspon baik oleh demonstran. Dosen Universitas Indonesia Ade Armando menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah massa dalam aksi demo 11 April. Ade Armando yang babak belur dengan pakaian yang compang-camping dibopong oleh personel Polri menuju tempat aman. Sebelumnya Ade Armando tampak di lokasi aksi demo, namun Ade mengaku tidak ikut dalam aksi, melainkan memberikan dukungan secara moral sebagai pihak yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Sebelum kericuan pecah, pimpinan DPR RI sempat menemui massa mahasiswa di depan kompleks parlemen. Adapun pihak DPR yang menemui demonstran, diantaranya Sufmi Dasko, Rahmat Gobel, Ludwig Paulus yang ditemani oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tim Liputan iNews melaporkan. Sambil membentangkan spanduk, ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi berunjuk rasa dan menutup badan jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Massa aksi juga membakar puluhan ban bekas di tengah jalan agar tidak bisa dilalui pengendara. Aksi ini sebagai bentuk kekesalan mahasiswa terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro lagi terhadap rakyat. Di antaranya kenaikan harga BBM dan sejumlah bahan pokok. Tak hanya itu, massa aksi juga menolak keras wacana penundaan pemilu dan wacana presiden 3 periode. Hal itu dianggap bertentangan dengan konstitusi. Selain menutup jalan, ratusan buruh dan mahasiswa ini dihadang oleh sejumlah petugas kepolisian saat melintas di depan Mapolda Sulawesi Selatan. Selain menolak wacana penundaan pemilu dan presiden 3 periode, demonstran menikai pemerintah Jokowi telah gagal membawa rakyat Indonesia pada tingkat kesejahteraan. Karena harga tinggi membuat masyarakat menjerit. Aksi saling dorong juga terjadi saat massa akan membakar ban di badan jalan Trans Sulawesi Poros Toraja Nrekang. Polisi yang berjaga di lokasi langsung menghalau dengan merampas ban, namun mahasiswa bertahan dan tetap melakukan aksi bakar ban. Akibatnya aksi polisi dan mahasiswa saling dorong tak terhindarkan hingga seorang mahasiswa terkena pukulan oknum polisi, namun seorang polisi lain berusaha melindungi mahasiswa. Sementara itu, Jalan Trans Sulawesi Poros Nrekang Toraja mengalami kemacetan panjang akibat aksi demo. Ya, baik pemirsa, kita langsung saja menuju gedung DPR RI untuk memantau situasi terkini unjuk rasa mahasiswa. Sudah ada rekan Bremana Tenaya. Bremana, apakah massa masih ada di lokasi unjuk rasa? Ya, April, untuk saat ini pukul 18.05 waktu Indonesia Barat memang massa sudah tidak ada lagi di gedung DPR. Saat ini kondisi di gedung DPR RI sudah kondusif. Jadi tadi massa sudah mulai membubarkan diri dari depan gedung DPR RI dari pukul sekitar 17.35 waktu Indonesia Barat. Ini sejak hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta. Jadi bisa kami ceritakan lagi tadi April bahwa hujan mulai turun di pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Namun waktu itu massa masih bertahan di sana. Jadi mereka masih bertahan dengan aspirasinya, bahkan tadinya suasana yang sempat kondusif, kemudian dengan diiringi musik dari mahasiswa, kemudian berubah menjadi sedikit ricuh. Hujan turun seperti itu, namun kemudian hujan semakin deras dan massa mulai membubarkan diri satu demi satu. Dan tadinya jalanan yang ditutup oleh mahasiswa, kemudian ditutup juga oleh kepolisian, ini juga sudah dibuka sejak pukul 17.30 sehingga lalu lintas di Jalan Jenderal Gatot Subroto dan juga di tol dalam kota saat ini sudah normal kembali. Dan bisa kami tarik lagi tadi, April, bahwa demonstrasi di depan gedung DPR MPR ini
sempat berlangsung ricuh. Awalnya memang mulai pukul 17, maksud kami pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi masa mulai berdatangan, namun memang masih dalam kondisi yang kondusif, kemudian tertib, sampai akhirnya mereka sampai di depan gedung DPR sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan mereka kemudian menyuarakan aspirasi mereka juga dengan tertib, dengan tenang juga, tidak ada kericuhan semacam itu. Namun memang ada beberapa massa lain yang bukan mahasiswa yang justru terkesan memprovokasi mereka. Sempat juga ada aksi berusaha untuk mendorong-dorong pagar DPR untuk berusaha masuk ke dalam gedung DPR, namun memang mereka tidak berhasil masuk. Dan setelah mendekati pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi sempat mahasiswa akhirnya ditemui oleh perwakilan DPR. Jadi tadi ada 3 wakil ketua DPR yang langsung datang dan menemui mahasiswa dan langsung naik ke mobil komando. Di antaranya Sufmi Dasko, kemudian Rahmat Gobel dan juga Lotfi Paulus, yang didampingi juga oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tadi dari pihak perwakilan DPR mengatakan bahwa mereka akan mendengarkan dan juga akan menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa semuanya. Namun sempat ada sedikit usaha ataupun upaya dari mahasiswa yang kurang membuat nyaman seperti itu, namun akhirnya memang berakhir tenang. Sebelum akhirnya ada sejumlah massa lain yang teridentifikasi bukan dari kelompok mahasiswa mulai membuat kericuhan sekitar pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Mereka membakar ban di depan gedung DPR, kemudian juga mereka ada yang memanjat gerbang gedung DPR, sampai akhirnya kericuhan pecah tadi di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, di mana ada sejumlah massa yang kami tidak bisa identifikasi berasal dari mana, mulai melempar-lempar, berlarian, kemudian melemparkan petasan ataupun gas air mata yang membuat akhirnya suasana menjadi chaos dan juga ricuh, sampai akhirnya beberapa dari pihak mahasiswa yang tadinya sudah membubarkan diri kembali menuju ke depan gedung DPR RI, dan kemudian ditemani ataupun diiringi oleh polisi yang juga datang untuk mengamankan aksi mereka. Ya, bagaimana? Apakah ada tenggat waktu dari masa aksi unjuk rasa itu mahasiswa kepada DPR? Kapan ini akan realisasinya, konkretnya akan dilakukan oleh DPR? Ya, April, memang betul. Tadi para mahasiswa ketika mendengarkan aspirasi dari ataupun mendengarkan jawaban dari wakil ketua DPR, mereka cukup pesimis. Mereka cukup sanksi dengan apa yang dikatakan oleh wakil ketua DPR. Mereka menanyakan kapan akan melanjutkan aspirasi mereka ke pemerintah. Pihak DPR hanya mengatakan bahwa mereka akan sesegera mungkin menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah dan tinggal menunggu waktu saja. Namun memang tadi dari yang disampaikan oleh mahasiswa, dari awal mereka menyampaikan aksinya, itu masih sama. Yang paling utama adalah mereka menuntut tidak adanya perpanjangan masa jabatan presiden, yaitu selama 3 periode. Kemudian ada juga beberapa aspirasi lain yang disampaikan oleh mahasiswa terkait dengan kenaikan harga bahan pokok, dan juga mereka kembali menyinggung tuntutan-tuntutan mereka di aksi-aksi yang sebelumnya, yaitu ada di tanggal 28 Maret dan juga di 21 Oktober 2021 terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga beberapa tuntutan-tuntutan lainnya. Baik, kita nantikan bersama seperti apa kelanjutan dari aksi demo mahasiswa hari ini, dan juga sudah ada janji dari DPR. Terima kasih banyak Bremana Tenaya melaporkan langsung dari DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.